Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Bu Nazla. Nah, kali ini kita akan membahas tentang statistika. Apakah itu statistika? Apakah kamu pernah mendengar tentang statistika? Statistika merupakan bagian dari ilmu matematika yang secara khusus membahas tentang bagaimana cara-cara pengumpulan, analisis, sekaligus penafsiran data. Nah, banyak orang nih yang berpikir bahwa kata statistika akan selalu merujuk pada sekumpulan fakta yang berbentuk angka-angka dan disusun dalam sebuah tabel atau diagram. Padahal, sebenarnya hal itu justru menjadi definisi dari statistik. Oke, keberadaan grafik, tabel, maupun diagram tersebut akan menggambarkan suatu kumpulan data yang tentunya memiliki arti bersifat fakta. Singkatnya, statistika adalah ilmu pengetahuannya, sementara statistik adalah kumpulan angka-angka yang berupa data. Berdasarkan jenisnya, data itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek di mana tidak bisa diukur secara numerik. Contohnya, data kualitas beras pada bulan Februari 2020 yang kurang baik. Nah, data itu akan menunjukkan keadaan beras yang kurang baik. Tapi, keadaan yang kurang baik itu tidak dapat diukur dengan angka. Kemudian yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang menunjukkan ukuran suatu objek yang disajikan dalam bentuk angka dan nilainya dapat berubah-ubah. Contohnya, data pertumbuhan tanaman kacang hijau yang dapat kita amati dari hari ke hari. Pada statistika, kita juga mengenal ada yang namanya populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari objek yang menjadi sumber data penelitian. Populasi ini juga bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, dan lain sebagainya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Nah, di sini sampel harus benar-benar dapat mewakili serta mencerminkan karakteristik dari populasi yang menjadi objek penelitian. Kemudian, apa saja macam-macam dari penyajian data? Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, tabel itu merupakan susunan data yang dalam bentuk baris dan kolom. Penyajian dalam tabel ini berarti mengumpulkan data-data dalam kelompok yang sama pada suatu baris dan kolom, sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau jumlah. Kemudian yang kedua, ada penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram akan lebih menarik jika dibandingkan dalam bentuk tabel, karena dia berbentuk gambar-gambar. Nah, penyajian data berbentuk ini itu dibedakan menjadi dua, yakni ada diagram lingkaran dan diagram batang. Kita akan membahas tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu adalah data-data yang disajikan dia dalam bentuk lingkaran, di mana itu menjadi juring-juring berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kita bisa melihat juring yang paling besar itu akan menandakan frekuensi yang paling besar, sedangkan begitu sebaliknya. Kemudian yang kedua ada diagram batang. Nah, diagram batang ini disajikan dia dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas dan memiliki lebar yang sama. Setiap batang tidak boleh saling menempel dan harus memiliki jarak yang sama.